Lah justru karena itu yang benar yang mana? Loh kenapa saya harus diam? Sama aja, Anda mengajak, itu sama aja, Anda mengajak. Anda lahir tahun berapa? Loh, Anda lahir tahun berapa? apa urusannya Ya dengan usia Anda kelahiran berapa? saya? Usia Anda berapa? Usia Anda Iya, berapa? apa urusannya? Apa urusannya dengan Ya kelahiran urusannya saya? apa? Ya ada urusannya, jauh. Jauh nih, ratusan tahun sebelum Anda ada itu jauh. Sebelum kakek mungkin yang Begini ketiga aja jauh, saudara, atau yang untuk keempat. melihat kebenaran Para dan habaib itu kesalahan udah itu ada. bukan dari usianya, tapi Nah, menurut Anda dari benar, menurut kebenaran gua Anda itu literasinya. perkuar-kuar itu narasi kebencian. Mau Kebenciannya sehebat di mana apapun coba? Anda, mau bisa kita apapun Letak kebenciannya Anda, di mana? kebencian di Letak mana? kebenciannya di mana? Ya Anda nggak ada di barisan kita. Ya Anda di barisan para Oh, pendusta. jadi Ya, itu karena orang-orang ada kebencian. di ya, karena ada di barisan tidak di barisan kamu, lalu Apa? saya dianggap Wah, kebencian. apa? Apa kalau debat? Hah? Loh, Nggak bisa bukan ada jawab debat. loh. Dalilnya itu Ya dari iya. mana? Assalamualaikum. Dalilnya dari Dalil mana? Wahabi, dikit-dikit Waalaikumsalam. dalil, dikit-dikit dalil lo. Bukan bicara dalil, ini bicara logika. Lu kuliah di mana? Gus. Anda bukan ahli nasab kok. Boleh saya Masuk ke nanya, Gus? nasab. Setidaknya Anda itu harus S1 Abu lah, Ubaidah, kamu atau diam S2. dulu ya, Abu Ubaidah ya. Ini ada yang mau bicara dengan kita ya. Udahlah, Oke. nggak bermotor, Kamu diam iblis. dulu. Oke. Oh ya sudah, Gus. kalau mau turun silakan. Kalau Oke. kata saya, Gus, ya, Hmm. kamu sama saya usianya insya Allah sama, ya kan? Hmm. Terus kalau orang percaya sama seorang sama, itu orang goblok. Saya ini percaya sama Habib-Habib yang dulu, Habib Soleh Tanggul, ya kan? Habib Begini Soleh, ya. Habib Soleh Tanggul. Berarti saya kalau Kamu percaya itu- sama kamu, bentar dulu. Berarti saya kalau percaya sama kamu, otomatis saya nggak percaya sama Habib Soleh Tanggul. Lebih baik percaya Yang suruh sama kamu percaya ke saya itu siapa? Ya makanya Saudara. kamu jangan gitu, jangan terlalu sok-sokan. Jangan gitu itu jangan gitu apa? Sosokan Jangan- apa? Jangan terlalu sok pintar gitu. Loh, kalau memang kamu menganggap saya bodoh, ya kan? Tunjukkan kebodohan saya di mana. Kebodohan kamu ini bilang nggak percaya sama Habib, berarti otomatis Loh, kamu masa orang per- nggak percaya itu bodoh? bodoh lah. Oke, sekarang kalau orang percaya Soalnya nggak kan, bodoh gitu. soalnya kan sesepuh kita, Enggak, sekarang saya meskipun tanya, orang, kalau orang percaya nggak bodoh? meskipun orang tua kamu dulu pasti percaya sama Habib. Kenapa kamu nggak bisa percaya? Kok tahu kamu orang tua saya? Ah, gimana? Luhur dulu. Katanya orang sekarang tua gini ya, dulu. kamu tadi katanya bilang umur kamu sama saya sama. Ya. kan? Nah, lalu katanya kalau percaya sama orang yang sama usianya berarti bodoh kan? Bodoh. Kenapa Nah, nggak sekarang percaya kamu nggak bodoh percaya karena sama kamu sama mengatakan orang yang paling tua sepuh? saya percaya, padahal kamu nggak sezaman dengan orang tua saya gitu loh. Kan kamu yang bodoh berarti. Marek, kamu saya nanya sama kamu, orang tua kamu percaya nggak dulu? Nggak percaya, Udah bilang sama kamu? nggak percaya orang tua saya. Udah bilang Orang sama tua saya kamu? nggak percaya. Loh kok udah bilang sama kamu? Ya nggak perlu saya bilang sama kamu, orang tua saya nggak percaya dari dulu. Oh berarti dari dulu kamu nggak percaya ya? Memang saya nggak percaya dari dulu. Berarti Habib Soleh Tanggul itu bukan keturunannya Nabi? Bukan. Astagfirullahaladzim. Tunggu aja nanti. Kamu punya buktinya? Udah Nggak tunggu usah aja nanti tunggu. Gus. Kamu Ya, gini, tunggu Bu, aja nanti Gus. Kalau kebenaran kamu itu udah harus mati, dibuktikan baru kamu secara tahu ilmu. rasanya. Kok lari ke mati ini Ya. gimana? Semua orang mati itu pasti menyesal, saudara. Tapi Semua lebih orang mati pasti menyesal, termasuk kamu itu akan menyesal gitu loh. lebih menyesal seperti Gimana? kamu. Tahu dari mana? Soalnya kan udah masyhur kan, Habib Soleh Tanggul udah masyhur. Kenapa cuman sekarang Masyhur ini? dari mana? Masyhur dari mana? Sih bahwa Habib Soleh Tanggul duriannya Nabi kan? Iya, masyhur dari siapa?
Masyhur Kamu dari ini- siapa? Kamu ini saya apa ya? Aneh. Sama kamu ini Loh, aneh. yang aneh itu kamu. Saya bertanya berdasarkan ilmu. Kamu Ilmu ini kamu- berbicara enggak dasar ilmu tadi, gitu loh. Ilmu kamu itu ilmu nggak manfaat, Gus. Bukan ilmu saya, ini ilmu Allah di dalam menentukan benar dan tidaknya nasab. Gimana sih? Kok ilmu saya itu loh? Mana ada manusia punya ilmu, bro? Manusia ndak punya ilmu. Ilmu itu bagian dari sifatnya Allah. Kok ilmu saya itu gimana sampean itu? Bisa berkomentar, Gus? Mana? Ya, monggo silakan. Ya, bukannya saya apa ya? Kalau katanya Gus Mustafa itu memang kalau pribadi saya ya, justru bagus dengan adanya gerakan dari Gus Mustafa untuk menjaga kesucian dari nasab Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat dari sisi negatif dari para habaib, bukannya saya ingin memperjelek, bukan, karena terlalu berlebihan kayaknya, terlalu berlebihan dengan mengaku-ngaku seakan-akan dia yang paling baik dan paling benar, sedangkan orang yang paling benar itu seakan-akan merasa dirinya dialah yang paling di atas, seakan-akan yang di bawah seakan-akan seperti ibarat tanah, seperti itu. Jadi justru saya sangat mendukung kepada Pak Gus Mustafa, Pak Ustadz Gus Mustafa dengan adanya gerakan seperti ini, karena semakin hari ini justru akan lebih mempertahankan jati diri kiai sepuh kita, terutama di Nusantara. Mungkin itu, Gus, dari saya. Iya. Artinya gini teman-teman, saya itu cuma mau menegaskan ya bahwasanya ilmu nasab itu bukan bagian dari ilmu tauhid, teman-teman. Jadi orang percaya atau tidak itu tidak mempengaruhi imannya, teman-teman. Jangan salah Anda itu. Jangan salah itu. Oh, berarti Apalagi- selamat saya kalau begitu, Gus. Dari dulu saya tidak percaya itu, Gus. Nah iya, kecuali begini kalau nasab itu dinas oleh Al-Quran, itu Anda tidak percaya, itu bisa mempengaruhi keimanan. Contoh misalkan Nabi Muhammad dinas sebagai bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Lalu karena Anda tidak tahu susur galur nasabnya Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim, Anda mengatakan saya meragukan kalau Nabi Muhammad nih nasabnya nyambung ke Nabi Ibrahim. Itu sampean mempengaruhi imannya itu. Oh ya, Gitu loh. kalau itu saya Tapi yakin, pertanyaan Gus. saya begini sekarang, adakah nasabnya Pak Alawi itu dinas? Tidak ada, teman-teman. Nggak ada Nah, dari karena dulu, nasab nggak itu percaya tidak saya. dinas di dalam Al-Quran, maka untuk menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan kita harus ada dukungan ilmu. Kalau nggak ada Berarti dukungan ilmu, nasab nggak bisa, Alawi itu saudara. nggak penting ya, Gus ya? Nggak penting. Berarti nasab Alawi itu nggak penting ya? Nggak penting. Apa Gua urusannya aja nggak percaya dengan sampai penting? sekarang masih sehat-sehat Enggak, aja. pertanyaan aku simpel. Nasab Alawi itu penting apa nggak penting? Berarti kan Nggak kalau dari penting. penjelasan Gus Hasan, berarti kan poinnya apa? Bahas nasab Alawi, tentang nasab Alawi itu nggak penting. Tapi kenapa jadi pedoman setiap hari gitu loh? Selain Loh, dari yang kita bahas fikih itu dan kan lain-lain bukan gitu. nasabnya Pak Alawi. Gus Hasan kita mungkin bahas kan mutolaah bukan nasabnya tentang Pak Alawi. fikih udah jarang mungkin sekarang. Sekarang gini Cupapi, ya. Kami itu tidak pernah membahas nasabnya Pak Alawi. Tidak pernah. Yang kita bahas itu adalah klaim sepihaknya Pak Alawi, ya kan? Di mana dia mengaku sebagai bagian zuriyah Nabi, itu tidak benar. Kalau nasabnya Pak Alawi silahkan. Berarti sudah final ya? Apanya sudah final? Sudah final gitu. Kenapa masih jadi perdebatan kalau Apanya sudah final? Ya kalau Mbak Ya, Alawi karena itu Anda masih- bukan kalau Mbak Alawi bukan zuriat Nabi, seakan-akan sudah final, tidak jadi perdebatan dong. Yang menjadikan perdebatan siapa coba? Ya karena belum final, kenapa Gus Hasan membuat Ya seakan-akan sudah siapa yang final? menjadikan perdebatan siapa? Yang Ya karena menjadikan banyak perdebatan orang yang siapa? masih meyakini dengan omongan berkaitan dengan ulama-ulama terdahulu. Kayak kemarin Gus Hasan ketika bicara di tempat kawan-kawannya tentang kaidah ilmu nasab, Gus Hasan itu terlihat seperti wah alim
paling tahu, benar semuanya. Tapi ketika ditanya sama Gus Rumel kok gelagapan gitu loh. Ada level yang berbeda Saya- gitu ketika ditanya Sebentar. sama Gus Rumel gitu. Oke, sudah. Kok langsung ragu sendiri gitu loh dengan Iya. jawaban Gus Oke, Hasan yang sudah. biasanya mantap menerangkan dengan Oke, orang-orang iya. gitu loh. Ya, sudah belum? Sudah? Oke, saya jawab ya. Teman-teman, sampean lihat nggak video saya ketika berdebat dengan Rumel? Saya yang nggak bisa jawab apa Rumel yang nggak bisa jawab, teman-teman? Rumel. Romel yang nggak bisa jawab. Ya itu kan klaim sepihak seperti yang Anda permasalahan kepada pengklaiman klaim nasabah sepihak Alawi. bagaimana? Klaim sepihak Anda Videonya bertanya kepada orang-orang yang memang tersebar. bukan. Saya Coba nanya gini. kepada Rumel. Berani Saya nggak nanya Gus kepada Hasan Rumel, ya kan? bertanya di forum Saya yang nanya netral? kepada Rumel. Saya itu Berani nanya nggak? kepada Rumel. Kamu dengerin Nggak berani dulu. kan? Saya nanya Nggak, kamu kepada berani Rumel. nggak nanya kepada room yang netral, komal yang netral, yang ilmiah, bukan orang-orang Saya ini yang saya tantang Rumel ragukan. bulan kayak Syawal gimana debat gitu. offline dengan saya. Saya tantang Rumel debat offline dengan saya. Itu tersebar videonya. Iya kan jawabannya Gus Rumel jelas. Gus Hasan bukan level Apa? saya. Yo kalau bukan level saya, ya sudah nggak usah debat sama saya. Kalau memang merasa Iya, level saya, maksudnya ayo, gini, bulan Gus Syawal Rumel debat merasa sama Gus saya. Hasan justru mencari panggung dengan berdebat dengan Gus Rumel karena emang Enggak itu tujuannya apa-apa. gitu loh. Itu Nggak ada asumsi, masalah itu framing aja itu. Tapi framing dari aja. bahasa, tapi kalau saya lihat dari apa ya postingan Viti-Viti, emang kalau dari sisi keilmuan jauh ya, lebih berkualitas Gus Rumel gitu. Oh, iya, Eksplisit memang, penjelasannya silakan. semuanya Itu kan bukan menurut klaim kamu. gitu loh. Nggak, kalau Gus Kalau Hasan saya- itu selalu klaim juga. Saya bingung permasalahan klaim sepihak, tapi selalu narasinya dan Viti-Viti klaim sepihak juga gitu loh. Oh, kalau Kalau saya sepihak mengklaim itu pertanyaan ini, saya. mengklaim. Kalau saya mengklaim apa urusannya dengan Anda gitu? Nggak salah ngobrol sama Gus Hasan. Ini Gus Hasan wakilnya atau jubir ya? Jubirnya siapa? Enggak, saya lagi ngobrol sama Gus Hasan yang jawab ini akun namanya Jahanam ini. Ya kan Ya, kamu memang- ngobrol di sini. Enggak, saya kan Masalahnya ngobrol, saya apa? bertanya sama kamu. Masalahnya gitu loh, apa Gus sama Hasan. lu? Lu masalah sama gua gitu. Masalah kalau gua mengklaim gitu loh. Gus Romail tuh nggak bisa jawab gitu loh. Lu Ya. masalah gitu. Biarkan, jangan Kalau marah. gua klaim gitu. Ini loh, kalau bicara dengan orang yang nggak punya keilmuan Lu ya nggak jelas terima, lah. Lu nggak terima. Lu nggak Nggak terima. terima saja. Ini Lu kan nggak ini kan terima. komal Lu nggak keilmuan terima. katanya. Kok Kalau- ada makhluk-makhluk lu nggak seperti terima. ini Gus Hasan? Lu Ini kepanasan dengan katanya saya. penuh dengan keilmuan Lu kepanasan komalnya. dengan saya. Saya bertanya Ah. dengan diksi ilmiah, katanya dengan Mana kalimat diksi ilmiah. ilmiahnya Nggak usah kamu Kok sama? ada akun-akun Bisa bernama membuktikan. Jahanam dengan gambar Enggak, Saiton diksi ilmiahnya kamu. marah-marah Alawi itu di nggak mana ada ini? sambungannya. Wong dari Alawi tadi yang kamu nyerocos. Ternyata selevel Iya, Gus Hasan merocos pantes. saja. Gus Rumel itu nggak mau diajak berdebat sama Gus Hasan. Kenapa? Karena levelnya ternyata karena didengar takut. oleh orang-orang bodoh seperti Karena ini takut. gitu loh. Karena takut. Beda kelas. Iya, Kalau betul. beliau telah Iya, membuktikan Roman di takut. forum yang takut, ilmiah. nanti nggak dapat Kalau panggung. kalau Nanti Mas Rumel Romail tuh Ridwan takut nanti nggak dapat Mustafa panggung. berbicara hanya di TikTok nggak dikomal dapat orang-orang panggung, takut bodoh nggak dapat gitu. panggung Makanya gitu loh. ketika terlihat pintar di hadapan orang-orang bodoh itu nggak punya kelas, Gus. Gitu loh. Coba Oh, dong gitu. sekali-kali keluar dong, tunjukkan, buktikan sama saya Gus Hasan ada di forum ilmiah membahas nasab kepada orang yang kontra. Secara ilmiah di Sidogiri, di Lebo. Sering. Mana kok nggak pernah ditampilin, kalah ya? Kok nggak pernah ditampilin di videonya? Mana Kalah coba? mana kalah? Mana buktinya? Toh ceramah saya nonton di YouTube. Buktinya katanya? Gus Hasan ceramah di YouTube, mukodimahnya memakai perkataan Naswaidiniah, perkataan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Ternyata nggak bisa ngomong tanpa referensi kitab habaib. Bingung saya. Tapi yang dipermasalahkan Oke, nasabah sudah. Alawi. Sudah. Kenapa Sudah. mukodimah? Saya lihat ceramah-ceramahnya Gus Sudah Hasan. belum? Iya sudah Ketika belum. diundang, Sudah belum. kenapa semuanya narasinya Iya sudah belum. pakai kitab Ini kitab saya habaib yang gitu loh? jahanam atau Apa nggak ada Cupapi? isinya? Ini Cupapi yang jahanam atau saya ini? Apa selain menggunakan Iya. kitab-kitab Alawi nggak ada Ini saya isinya? yang jahanam atau Iya. Cupapi yang Sudah jahanam belum? ini? Sudah belum? Sudah. Saya jawab ya. Saya jawab lah, gantian jawab ngomong saja. Cupapi. Ya sudah diam. Saya jawab. Bentar gini. Kenapa saya menggunakan kitabnya Al Haddad? Saya mengatakan begini, ya kan? Kalau memang ya, kalau memang Ba'alawi itu ya, nasabnya apa, manhajnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al Haddad itu mengatakan bahwasanya kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari nasabnya, dari hartanya dan dari yang lainnya, kecuali ketakwaannya saja. Itu saya menggunakan kitab Al Haddad supaya apa? Supaya saya tidak dianggap memframing. Saya menjunjung tinggi kebenaran, di mana yang benar saya katakan, yang salah saya
Tidak katakan. Artinya apa? Di situ saya tidak menyalahkan semua kitab-kitab Ba'alawi. Ya semua Yang juga saya salahkan jelas. kitabnya Berbicara Ba'alawi. kemuliaan Sebentar di dulu, sisi Allah ya takwa. Gimana sih? dengerin dulu. Kamu takut dengerin penjelasan saya? Lo enggak ini bicara tauhid apa Ya, makanya gimana? dengerin. Arahnya kemana coba? Ilmiahnya di makanya- mana sih? Iya makanya dengerin. Kok narasinya dengerin. kayak sama Kamu- sama aja kayak Ahmadi, saya bingung. Oh, nggak mau dengerin ini. Takut orang-orang dapat pencerahan dari saya itu. Bang, itu bang, katanya Pak Gus Mustafa tadi, itu memang diukur dari ketakwaan semua, siapapun itu diukur dari ketakwaan memang. Cuma ini kan dari habaib ini kan seakan ada dari yang mengaku Habib, yang mengaku cucu Nabi ini seakan-akan dia merasa mulia daripada kita, seakan-akan kita lebih hina Masih daripada seakan-akan, masih klaim itu, Bos. Belum Iya, final. Karena artinya- Cuapi, saya bosen ngobrol sama kamu Cuapi. Bosen saya. Turunin aja. Turunin Ya, aja. artinya Gus, artinya kalau kita merasa mulia dari yang lain itu kan lebih hina lagi. Soalnya ukurannya kan iman sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, ini kan hal yang sangat bermasalah. Sedangkan Nabi tidak pernah ada sifatnya menghina. Ini dari para kalangan habaib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Jadi itu anehnya Gus kalau menurut saya. Jadi dari perilakunya itu melebihi dari batas. Artinya tidak mencerminkan sebagaimana laku Rasulullah. Perilaku Rasulullah. Ya, Terima kasih. ya. Saya menarik gini Gus, menarik bahasanya Cupapi yang mengatakan Romil Abbas itu paling benar, itu di setiap narasinya itu terperinci. Saya begini, yang menarik Romil Abbas ketika menyatakan begini, Utsman bin Yahya itu sebenarnya seperti halnya pejabat-pejabat sekarang, karena pemerintahannya itu sah secara fikih. Saya lihat landasannya Romil Abbas itu pada Zaini, Gus Zaini itu yang channelnya itu. Ya. Saya melihat di kitab fikih itu khususnya Syafi'iyah tidak ada yang menyatakan sah satu pemerintahan ketika orang non Islam atau orang kafir masuk di dalam suatu wilayah. Dan Jawa ini kan sudah disebut wilayah Islam kan. Lah, orang yang merebutnya itu dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Tidak ada secara fikih yang benar, itu tidak ada. Makanya saya tanya Romil Abbas itu di channel YouTube saya itu belum ada jawaban. Dan Zaini itu, Zaini Makanya itu kan gini, pernah Pak. kesini diajak diskusi itu beliau tidak mau. Ya, siap-siap Gus Ya, gitu. makanya kan gini Lora. Makanya kan gini, kalau memang Romil Abbas itu, ya kan, merasa dirinya benar dengan argumentasinya dan hasil penelitiannya, ayo kita buktikan offline di bulan Syawal. Di hadapan para kiai tunjukkan referensinya semua itu. Dengar ya Karena kalian referensinya semua semuanya kibin-kibin kebanyakan ya. palsu gitu loh. Dengar ya kalian semua Jangan- kibin-kibin ya. Jangan jangan mengatakan nggak level, nggak ada. Perdebatan itu bukan level, nggak level, tapi perdebatan itu adalah membuktikan bahwasanya narasinya itu benar sesuai dengan referensi yang dia gunakan. Nggak ada level, nggak level itu. Saya kira Romil Abbas itu kalau level secara baca kitab Gus Hasan, ya saya katakan dengan saya nggak level gitu secara baca kitab. Ya iya. Kalau sisi baca kitabnya jelas, lah. Nora. Kalau cara seperti Kalau itu sisi kan. baca kitabnya dengan jenengan ya jauh, tapi kan jenengan kan bukan melihat itunya, Ya, tapi benar, mencari benar. kebenaran, Yang bukan penting- mencari pembenaran. Yang penting kandangnya, kalau forum itu yang penting kandangnya jangan di kandang Ba'alawi, tapi di tempat umum yang sekiranya disaksikan semuanya. Ya kibin-kibin ya. Makanya, Habib itu bukan juria ya. Habib itu bukan juria ya. Nah, kalian juria ini ya, Syarif ini ya, Gus Syarif ini ya. Gus Syarif ini juria ini, Gus Syarif ini. enggak, teman-teman. Kang, Habib itu artinya apa, Kang? Kekasih atau apa, Kang? Kita nggak Kalau bahas itu, bicara, Pak. nah kalau Kita bicara nggak bahas itu, Pak. kekasih, oh nggak bahas itu. Kalau membahas keturunan darah, tetap itu secara fisik, karena darah itu kan berhubungan dengan fisik, SDNA.
Kalau bicara tentang ilmu nubuah Nabi harus ditunjukkan, harus tahu nubuah nabinya bos, itu jelas. Jadi kalau mengaku keturunan darah, ilmiahnya tetap tes DNA. Karena darah bos nggak bisa dengan kita bos. Ini darah loh kalau nalar. Kan gitu. Kalau benar nggak usah takut lah, kalau salah ya takut toh. Kalau mau mubahalah silahkan, mana ya hak mana yang benar. Saya tak nyaksiin siapa yang dipanggil bos, monggo lanjut. Enak toh. Ayo lanjut ke Kemarin Mustafa. tuh kan gini. Kemarin tuh kan gini loh Mas, ketika saya diskusi dengan Madu Rupiah itu kan logikanya terbalik. Ketika saya bilang kalau memang Ba'alawi itu sampean klaim telah memiliki syahadah isbat nasab dari semua nakobah internasional, mana tunjukkan? Kenapa 3,5 tahun tidak berani menunjukkan itu? Nah, kemudian dia mengatakan, ya mungkin itu privasi Gus. Lah kalau privasi Anda jangan mengaku di publik. Gitu. Kalau merasa itu privasi, karena Anda sudah mengaku di publik, maka Anda harus menunjukkan buktinya, gitu loh. Kan seperti itu. Nah, karena dia di awal itu Lora membahas tentang fikih terus, ya otomatis saya menuntut dia dengan kaidah fikih. Di mana orang yang mengaku itu harus membuktikan pengakuannya. Kan begitu. Al-bayyinatu Benar. begitu. Nah, kemudian ketika saya menggunakan kaidah itu, dia bilang, ya kan nggak semuanya begitu Gus loh. Sekarang kalau berkaitan dengan habaib Anda mengistisna itu. Tapi ketika Anda berbicara yang lain seperti Wali Songo, Anda harus menggunakan semuanya. Lagi mana itu? Iya benar, lucu benar. Iya, terus ngajak ke Mesir gitu kan. Ngapain ke Mesir itu? Dari sini bisa di-tracking gitu loh. Kalau memang benar syahadahnya itu bisa di-tracking. Nah, teman-teman yang punya buku keabsahan nasab Ba'alawi, di dalam buku itu kan menampilkan syahadah isbat nasab itu. Coba tracking itu dari mana asalnya. Gitu loh. Apakah dari nakobah asyraf atau bukan? Nah, ternyata kan buatan sendiri. Gitu loh. Nah, kenyataannya dari Yahudi Askenazi kok. Dulu Wali Songo diminta untuk menunjukkan syahadahnya, ditunjukkan semua. Banyak teman-teman itu yang membuat fiti tentang syahadah isbat nasabnya Wali Songo itu banyak. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menampilkan itu. Gitu loh. Kalau Anda menuduh saya Wahabi kan lucu, Mas, sejak kapan Wahabi ngerokok? Gitu loh. Sejak kapan Wahabi itu ngerokok? Dan sejak kapan Wahabi pakai tasbih? Coba pikir sampean. Kan lucu itu loh. Orang bingung Gus. Beli Orang bingung Gus, Habib itu ngaku di sini biar bisa eksis. Coba bayangkan teman-teman. Intinya Narasinya kalau para sampean habaib yang ngaku Habib ini dari sisi videonya saja, kalau saya lihat sampai ada yang cium kotorannya, masa agak Ada yang sampai cium kaki, mending ku cium kaki emakku gitu. Boro-boro mencium kaki nggak jelas gitu. Mending cium kaki emakku jelas. karena tujuannya bukan itu Mas, tujuannya hanya cuan aja. Iyalah, kalau nggak gitu gimana bisa makan di Nusantara? Kan sampai Itulah saya nggak anunya lagi Mas, nggak setujunya lagi itu, nggak setelah sampai itu Habib Bahar yang bilang lebih baik satu Habib daripada 1000 kiai, itu seakan-akan gimana itu? Kan itu kan kontroversi. Kalau orang yang akalnya sehat itu gimana? Iya, kontroversi. Gimana dengan Abuya saya gitu dibilang begitu. Tai memang yang kepalanya. percaya Habib itu otaknya miring semua itu. Iya. Apalagi dari pihak kita, dari pihak NU ada juga yang
clear juga sama Habib, seakan-akan dia dijadikan senjata untuk melawan kita sebagai sebagai tameng. Coba yang dihadirkan itu kan Habib Lutfi langsung, seperti ketua-ketuanya itu, ketua dari Robitohnya langsung. Itu kan yang dihadirkan Agus Wafi yang dihadirkan. Seakan-akan kita melawan saudara sendiri kan. Dan lagi pula gini teman-teman ya, mereka itu terlalu pede teman-teman. Ya, contoh kayak Cupapi tadi naik di sini. Sampean itu kalau bicara kok kayaknya Pak, justru dengan gerakan yang seperti ini, Gus, ini lebih bagus. Karena apa? Karena ini memperbaiki nama kita, nama memperbaiki nama baik Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah sebagai dagangan, saudagar. Rumel itu mengenai ilmu nasab tidak ada koedah. Bagaimana coba? Bagaimana bisa disebut disiplin keilmuan kalau tidak ada koedahnya? Disebut disiplin keilmuan itu karena punya koedah teman-teman. Gitu loh. Kalau nggak punya koedah yang nggak disebut ilmu itu namanya. Koedah itu kan barometer. Barometer untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau nggak ada barometernya, ya bukan ilmu itu namanya, gitu loh. Oh, Cupati komen di bawah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lopot Cupapi naik ke room ini, lopot dari saya. Lopot. Kalau saya ada di atas selesai dia. Cupapi, daripada kau ngalur ngidul di bawah, mending kau kasih paus ke jahanam gitu. Cupapi berarti anu ya, itu budaknya Habib ya. Bukan budaknya Habib, dia memang Habib Yahudi. Di sini nggak percaya. Makanya kalau mau nyingkirin Habib nggak usah juga tekno. Saya kemarin awalnya kan percaya juga sama Habib. Setelah saya melihat dari kalangan ulama Madura membuka kitab yang menjelaskan tentang nasab, bahwa ternyata nasab Balawi itu terputus, baru saya langsung, kok bisa, kata saya, udah beberapa tahun kita dikelabui, kok saya gini. Setelah ada gerakan PWI seperti ini semakin berikan pencerahan. Es bobanya rasa. Ingat kata orang Yahudi, kami para Habib nyambung ke Habaib ini. Sampai kan mengklaim bahwa Rasulullah itu garis keturunannya termasuk dari Yaman. Itu gimana, saya mondok sampai belasan tahun, kemudian sedangkan itu berasal dari kaum Quraisy, kok bisa diklaim Yaman? Kok gimana caranya, kata saya, literasi sejarahnya itu. Aduh, saya buang kitab saya itu, kasih full asror itu. Saya buang itu ya, kalau diklaim itu orang Yaman ya. Yang lucunya kan begini teman-teman ya. Yang lucunya begini teman-teman. Kok mengandalkan Rumel Abbas, Wafi gitu ya. Padahal mereka ini kan bukan Ba'alawi. Bukan ya, sebenarnya kan? Gus, bukan. Artinya begini teman-teman. Mereka itu nggak percaya diri ya Pak menghadapi kita itu. Apa? Tapi rasanya betul Gus. Ada. Karena apa? Karena orang yang mengaku S2 kayak Cupapi itu, cara ngomongnya kayak tadi. Iya Gus, iya betul Gus. Malah kok nama saya jadi nyata di dia gitu loh.
Nah, kalau S2 pikirannya berarti komplang, Gus. Nah, iya, kemudian Saya saja sama mempertanyakan Babib itu. kemudian mempertanyakan nama akun TikTok orang kayak Jahanam ini, ya kan? Nah, kan orang itu bermedsos itu kan bebas, dia mau kasih nama apa bebas, nggak ada hubungannya dengan dia gitu. Ya Dan itu mestinya sebenarnya tabayun dulu. intinya memang dia itu di kita terutama di pribumi Indonesia itu kan tujuannya hanya cuma ingin cuan itu aja. Kemudian kita itu mau diklaim gimana otak kita itu tercuci sehingga pada ujung-ujungnya nanti kita yang jadi anunya, jadi ekornya. Repot kan? Giliran Rumel Abbasnya saya tantang debat di bulan Syawal, kata dia, kamu nggak level dengan Rumel Abbas. Ya kalau nggak level kenapa debat dengan saya dia? Kan gitu. Maklum Gus lagi tantrum. Iya. Nggak level, tapi ini kan sudah berapa ya? Ketujuh kalinya debat dengan saya. Dan dia sampai detik ini tuh belum menjawab pertanyaan saya itu. Ada berapa pertanyaan saya yang belum dia jawab itu? Alim apanya? Kalau memang alim itu buktikan nanti di bulan Syawal, tunjukkan semua bukti-buktinya itu. Wong satu aja manuskrip Al-Arbaun aja palsu kok, yang dijadikan hujjah. Dari mana itu kebenarannya itu? Perawi hadis katanya, tapi tidak ada dalam tobakot anu itu. Tobakot perawi hadis itu tidak ada itu. Terus yang lucunya lagi itu ada videonya teman-teman, sampean bisa cari itu videonya itu. Banyak yang upload itu ketika dia mengatakan, "Loh, ini secara kaidah kan begini, Bang Rumel." Terus dia jawabannya apa, Jo? Oh enggak, Gus, itu kan secara manual. Lah memang kaidah nasab itu ada yang manual, ada yang metik. Kok pakai bahasa manual sekarang? Iya betul. Tapi memang di Indonesia adakah cucu Nabi, Gus? Oh ada. Ada jurian Nabi, ada di Indonesia banyak. Kalau Nah, bicara salah cucu satunya Nabi, nih lagi main komal nih, ha. Bang Viva. Kalau bicara cucu Nabi, Bang Viva, di seluruh dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini semuanya cucu Nabi. Kalau bukan cucu Nabi, bukan manusia, Pak. Enggak, maksudnya Cucu Nabi asli Nuh, kan? keturunan gitu. Asli keturunannya. Oh iya. Oh iya. Cucu Iya. sama keturunan itu kan sama, Pak. Iya. Gimana ya, Pak? Semua cucu Nabi, Pak. Makanya kenapa Allah itu berfirman, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena nasab kalian itu sama-sama bernasab sebagai keturunan Nabi, yaitu Nabi Nuh. Makanya jangan adu nasab. Tapi apa? Adu keimanan, keilmuan, dan ketakwaan yang diadu, Pak. terjaga. Lanjut Gus. Enak kok. Oh, begitu ya, Gus. Iya. Om Oh, Pita. iya. Sampean dah. Om Pita. Coba sampean Bang Viva. Sampean mengaku nggak sebagai cucunya Nabi Nuh? Saya Sejak tadi kamu Iya. sana jago. ya kurang tahu, Gus. Lo kok kurang tahu itu gimana? Ya sampean kan itu? sejarah ke atas kan sudah lama, Gus. Oh, iya. Bukan bicara sejarah ke atas ini. Sudah lama lah. Bukan bicara sejarah ke atas. Katanya Sejarah ke katanya gitu. Ini bukan katanya, ini firman Allah dalam Quran ini, Pak.
Gimana sih kok katanya? Bukan katanya ini. Bukan katanya, ini firman Allah dalam Quran. Kok katanya? Kalau sana memang beda, perempuan laki-laki. Om Viva, Jahanam ini keturunannya Fir'aun gitu loh. Cuman nggak percaya Habib sebagai keturunan Nabi. Kita Nabi Muhammad tuh kan. Fir'aun nggak punya anak, saudara. Nah, biar aja ini Om Viva. Dari keturunan Nabi ya berarti. Jadi dosa juga Pak, misalnya pas sekolah untuk sini agak saya bilang itu kalau dia kumpul lagi. Yang lucu itu ini kemarin kita dikatakan ini para pembatal nasab Habib ini. Kalau pulang kan ada. Jangan-jangan ini cucunya Dajjal katanya gitu. Saya bilang kok bisa cucunya Dajjal? Motor aja, kamu di belakang. Kan Dajjal nggak pernah nikah. Dajjal itu kan mandul. Kok bisa punya keturunan? Jomblo. Dajjal itu jomblo. Jangan-jangan. Lah iya, Dajjal itu kan jomblo, Pak. Iya. Ininya loh udah berdiri, Pak. Gitu loh. Iya. Kok bisa Kaki punya tengahnya keturunan? gitu. Hanya itu aja. Kaki tengahnya nggak hidup gitu Gus ya. Nah, iya. Kuat. Ya saya tanya, mohon maaf ya, apa jangan-jangan selingkuh sama sampean ya?